Pemirsa, belajar mengidentifikasi jenis-jenis terumbu karang bukanlah perkara yang gampang. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pemula sekalipun bisa melakukan identifikasi terumbu karang. Caranya dengan menggunakan Coral Finder. Seperti apa Coral Finder ini? Berikut liputan Jackson Simanjuntak bersama juru kamera Krisdianto. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu merupakan salah satu kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia yang terletak sekitar 45 km sebelah utara Jakarta. Terletak di bagian dari Jakarta, menjadikannya begitu strategis. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu seluas 107.489 hektar ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 2002. Salah satu dasar pembentukannya adalah keragaman ekosistem terumbu karang. Secara umum, perairan di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu memiliki ekosistem terumbu karang dalam kondisi baik. Hasil pengamatan tahun 2009 yang dilakukan di 36 pulau dari 78 pulau yang ada menunjukkan rata-rata tutupan karang keras mencapai 34,3%. Meski kondisinya baik, penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI berkata lain. Hingga akhir 2012, LIPI mencatat sekitar 30,4% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak. Bisa jadi kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu salah satunya. Adalah ekodiver jurnalis yang terpanggil untuk berbagi ilmu tentang terumbu karang dengan menghadirkan ahlinya. Identifikasi terumbu karang menjadi penting untuk membuktikan keanekaragaman dan tingkat kualitas suatu perairan. Dari begitu banyak metode identifikasi, Coral Finder merupakan cara termudah bagi pemula untuk belajar mengidentifikasi karang. Coral Finder merupakan alat bantu identifikasi karang sampai level genus dengan 3 langkah cepat dan mudah. Coral Finder ini disajikan dengan menggunakan gambar-gambar dan sistematika yang mudah untuk dipahami, sehingga pada saat kita mengidentifikasi di bawah air itu lebih mudah. Idealnya, pelatihan Coral Finder dilakukan di dalam laut. Namun sebelum ke laut, berlatih di ruangan juga diperlukan dengan menggunakan spesimen karang. Sebagai buku identifikasi, Coral Finder sukses mengidentifikasi hampir 80 genus karang keras di perairan Asia Pasifik. Untuk mempermudah kerja di bawah air, buku itu dilengkapi foto-foto genus karang yang disusun secara sistematis. Foto yang terdiri dari 83 genus karang itu menjadi kunci identifikasi dengan cara mencocokkannya dengan terumbu karang yang dijumpai di perairan. Identifikasi genus karang diperlukan agar monitoring terumbu karang menjadi lebih mudah. Selain itu juga diperlukan untuk melihat penyakit karang. Kondisi itu menjadi indikator untuk menggambarkan aksi tindak lanjut yang akan diperlukan. Sepertinya memang kurang begitu beragam, tetapi saya melihat ada beberapa juvenil karang yang mulai bermunculan dan tumbuh gitu ya. Jadi saya pikir memang ada peluang untuk recovery. Setelah pembelajaran di ruangan sempit, kini saatnya menuju laut. Peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok akan mengidentifikasi aneka jenis karang yang ada di perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Untuk memulai identifikasi, para pengamat harus menentukan bentuk hidup karangnya. Apakah bercabang atau branching, berbentuk tak tentu, dikenal sebagai minder atau padat, tipis, dan mengerak, soliter, karang dengan polip yang menjulur, kolumnar, ataukah karang berbentuk renda, serta pipa. Meski kelihatannya mudah, mengidentifikasi jenis karang di lingkungan aslinya membutuhkan skill menyelam yang memadai. Selain itu, diperlukan kehati-hatian dan kejelian dalam menentukan jenis karang.
Pertama kali saya melihatnya ada kesulitan dari teman-teman juga ya, tidak semuanya punya skill yang memadai. Sebelumnya skillnya kurang memadai gitu ya. Tapi sebagian besar sudah bisa. Mungkin ada baiknya kalau kita mau belajar Coral Finder, skillnya ditingkatkan dulu, maksudnya mempunyai skill diving, buoyancy-nya yang bagus dulu, baru dia bisa konsentrasi dengan